possession with Irvin, whips the ball across again, and a brilliant save from Paes. Martin Paes siap jadi senjata rahasia timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Apa jadinya? Rizky Ridho bek timnas Indonesia yang memikat Real Madrid. Apakah transfer ini akan terjadi? Kebusukan Bahrain membuat negara-negara Asia bersatu melawan taktik liciknya. Apa pelajaran untuk Cina dan Korea Selatan? Media Vietnam prediksi kekalahan timnas Indonesia melawan Jepang di SUGBK. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Martin Paes siap jadi senjata rahasia timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Apa jadinya? Martin Paes, kiper handal timnas Indonesia, dipastikan akan mengalami masa menganggur hingga Januari 2025. Keadaan ini bisa menjadi keuntungan strategis bagi pelatih Shin Tae-yong saat menghadapi Piala AFF 2024 yang akan berlangsung dari 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Sejumlah pemain bintang dari timnas Indonesia diperkirakan akan ambil bagian dalam turnamen bergengsi tersebut dan Paes adalah salah satu yang paling dinanti. Saat ini, Martin Paes membela klub FC Dallas di MLS. Sayangnya FC Dallas tidak berhasil lolos ke babak play-off yang berlangsung dari bulan Oktober hingga Desember 2024. Dengan kegagalan tersebut, Paes memiliki waktu luang yang cukup panjang mulai akhir Oktober hingga Januari 2025. Ini memberi kesempatan baginya untuk beristirahat dan mempersiapkan diri dengan baik sehingga dia bisa tampil maksimal di Piala AFF. Belakangan Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa timnas Indonesia U22 akan menjadi skuad utama untuk Piala AFF 2024. Namun ada spekulasi bahwa PSSI bisa mengubah keputusan ini dengan memasukkan beberapa pemain kunci termasuk Martin Paes. Selain Paes, pemain lain yang berkarir di luar negeri seperti Asnawi Mangkualam dari Port FC di Liga Thailand dan Jordi Amat dari JDT di Liga Malaysia juga diprediksi akan bergabung. Dengan kehadiran pemain-pemain berpengalaman ini, timnas Indonesia akan memiliki kekuatan yang jauh lebih solid bukan sekadar mengandalkan skuad U22. Ini tentu akan menjadi tantangan berat bagi pelatih Vietnam Kim Sang-sik dan timnya karena mereka harus bersaing melawan skuad Garuda yang penuh dengan talenta. Bagaimana strategi yang akan diterapkan Shin Tae-yong dengan dukungan dari kiper asal Belanda ini? Dan apakah timnas Indonesia bisa memberikan kejutan di Piala AFF 2024? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Rizky Ridho bek timnas Indonesia yang memikat Real Madrid. Apakah transfer ini akan terjadi? Timnas Indonesia kini menjadi perhatian media internasional berkat penampilan gemilang mereka dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak hanya tim secara keseluruhan yang menarik minat, tetapi juga individu-individu berbakat dalam skuad. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah bek Rizky Ridho yang tampil sangat mengesankan dalam menjaga pertahanan tim. Seiring dengan kesuksesan tim, banyak pemain naturalisasi Indonesia yang telah menunjukkan kemampuan mereka di klub-klub Eropa dan di liga-liga luar negeri. Hal ini semakin memperkuat sorotan terhadap para punggawa Garuda, terutama Rizky Ridho yang bermain untuk klub Persija Jakarta. Penampilan Rizky Ridho yang solid membuatnya menjadi incaran beberapa klub Eropa termasuk raksasa sepak bola Real Madrid. Dalam pernyataannya, prapanca perwakilan klub Persija Jakarta mengungkapkan bahwa mereka tidak akan menghalangi jika ada tawaran yang datang untuk bek tengah timnas Indonesia tersebut. Meski rumor tentang ketertarikan klub-klub luar negeri terus beredar, hingga kini belum ada tawaran resmi yang diterima untuk Rizky Ridho. Prapanca menegaskan, jika Real Madrid tertarik, silakan saja.
Selama transfer fee-nya sesuai dan Rizky Ridho pun setuju, kami tidak akan menahan. Pernyataan ini menunjukkan betapa terbukanya Persija Jakarta terhadap kemungkinan transfer pemain mereka jika ada kesempatan emas yang datang. Dengan situasi ini, banyak penggemar yang penasaran apakah Rizky Ridho akan bergabung dengan klub sekelas Real Madrid? Dan bagaimana langkah selanjutnya bagi bek berbakat ini? Mari sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Kebusukan Bahrain membuat negara-negara Asia bersatu melawan taktik liciknya. Apa pelajaran untuk Cina dan Korea Selatan? Keberadaan Bahrain dalam laga melawan timnas Indonesia baru-baru ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan negara-negara Asia. Tindakan Bahrain yang merugikan skuad Garuda membuat tim-tim lain seperti Korea Selatan, Irak, dan Cina menyadari pentingnya bersikap waspada. Cina akan menghadapi Bahrain di jeda internasional bulan November mendatang dan media olahraga Suqiu Bao mengingatkan Federasi Sepak Bola Cina untuk mempersiapkan diri menghadapi taktik di luar lapangan yang mungkin digunakan Bahrain berdasarkan pengalaman timnas Indonesia. Mereka mendesak CFA untuk menghindari pengangkatan wasit yang bisa berpihak pada Bahrain seperti yang terjadi dalam pertandingan melawan Indonesia. Meskipun Konfederasi Sepak Bola Asia belum mengumumkan daftar wasit untuk laga tandang ke Bahrain, mereka menekankan pentingnya CFA tidak menyerah pada keputusan wasit yang berasal dari negara-negara Arab yang mungkin memimpin laga tersebut agar tidak kehilangan poin lebih banyak dalam pertandingan tandang. Dengan situasi ini, apakah langkah-langkah yang diambil Cina dan tim-tim lain cukup untuk menghadapi potensi kebusukan Bahrain? Dan bagaimana dampaknya bagi sepak bola Asia ke depannya? Ayo bagikan pendapatmu di kolom komentar. Media Vietnam prediksi kekalahan timnas Indonesia melawan Jepang di SUGBK. Media Vietnam dengan berani memfokuskan perhatian pada pertandingan mendatang antara timnas Indonesia dan Jepang dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia dijadwalkan bertemu Jepang dan Arab Saudi yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat 15 November 2024. Dalam analisis mereka, media Vietnam menilai Jepang sebagai tim unggulan yang akan keluar sebagai pemenang. Hasil pertemuan terakhir kedua tim di mana Jepang mengalahkan Indonesia dengan skor 3-1 pada penyisihan grup Piala Asia 2023 semakin memperkuat keyakinan mereka bahwa Laskar Samurai Biru akan mengulang kesuksesan tersebut. Media Vietnam bahkan menantang timnas Indonesia untuk menurunkan sebanyak mungkin pemain naturalisasi, namun mereka skeptis bahwa strategi itu akan memberikan dampak signifikan. Soha, salah satu outlet berita, memprediksi bahwa tim Merah Putih akan mengalami 2 kekalahan beruntun di kandang dan merosot ke dasar klasemen grup C. Dengan semua spekulasi ini, tim Indonesia kini menghadapi tantangan berat. Apakah mereka akan mampu membuktikan prediksi tersebut salah? Dan bagaimana nasib Garuda di hadapan Jepang? Tulis pendapatmu di kolom komentar.